Oh Yesus, lawat, nyatakan, curahkan, lawat untuk mancing Roh Kudus. Kita coba itu. Oh Yesus, lawat, curahkan. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat mendengarkan. Hari ini kita bahas tentang Roh Kudus. Apa saudara? Nah, kerajaan Elohim didirikan berdasarkan 12 rasul. Berapa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab berkata saksiku. Apa saudara? Arti saksi itu adalah melihat, mendengar, merasakan, mengetahui, meraba, dan tahu semuanya. Itu namanya saksi. Makanya di pengadilan saksi itu disumpah. Karena apa? Bukan katanya, tetapi mendengar, melihat, merasakan, memegang, meraba, dan mengetahui. Itu namanya saksi. Nah, kamu akan menjadi saksiku. Nah, kerajaan Tuhan didirikan berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. 12 orang apa? 12 orang gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus, omong besar, pengecut. Dua, Yudas menjual, mengkhianati Yesus. Dan ketiga, Thomas bimbang, tidak percaya kebangkitan Yesus. Dan rasulnya yang lain, waktu Yesus ditangkap, bubar lari semua. Ingat saudara, 12 di antara kita pasti ada satu Yudas, satu Petrus, satu Thomas. Kita lihat di media sosial, ada pendeta salah bicara sedikit, yang ngata-ngatain juga pendeta, betul? Betul? Tapi di sini aman-aman aja. Harusnya kan menegur dengan kasih, betul? Menutupi, tapi malah apa? Wah, malah ngoceh gini-gini. Mau cari apa? Naik, pamor, nginjek supaya naik. Artinya apa? Yudas, betul? 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Yang kedua, pasti ada namanya Petrus, omong besar. Apa saudara? Coba nanti kalau pas acara Natal ada satu yang ngomong, kita nyumbang gini. Nanti ujung-ujung pada hari hanya nyumbang, dia sendiri yang tidak nyumbang. Langsung apa? Kamu aja yang ini. Itu namanya Petrus, pengecut. Jadi hanya omong apa? Besar. Kita nanti kunjungan pelayanan gini. Wah, omongnya. Begitu hari hanya kabur duluan dia, betul? Nah, di pelayanan kita juga sering kejadian seperti itu, betul? Ada juga yang Thomas,
Perlu diyakinkan dulu. Tapi begitu dia percaya Yesus, bertobat, melayani sungguh-sungguh, bahkan lebih setia dan lebih loyal. Betul? Itu Thomas. Nah, 12 orang gagal dan 12 orang miskin. Udah gagal, miskin lagi. Mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Mereka hanyalah nelayan, pemungut cukai. Nelayan dan apa, saudara? Pemungut cukai. Mereka orang miskin, saudara. Udah miskin, gagal lagi, saudara. Siapa orang mau mandang? Betul? 12 orang miskin, 12 orang gagal, dan 12 orang ini pun bukan kalangan terpelajar, ahli Taurat, profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Mereka adalah 12 orang miskin, 12 orang yang bukan kalangan teologia, bukan kalangan terpelajar, tapi hanya 12 orang biasa-biasa saja. Tidak ada kelebihan mereka. Mereka mengikut Yesus dengan satu tujuan, merubah nasib. Nah, 12 orang miskin ini pun meninggalkan semuanya demi untuk merubah nasib. Mereka ikut Yesus. Kenapa? Kalau Yesus jadi raja, Petrus jadi jenderal, Yudas jadi menteri keuangan, Matius dirjen pajak, nah, dan menteri-menteri lainnya. Mereka ikut Yesus dengan satu harapan, dengan satu tujuan, merubah hidup, nasib. Merubah apa, saudara? Nasib. Mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib mereka. Karena mereka adalah 12 orang miskin. Kayak Pilpres kemarin, sampai ribut-ribut, tujuannya apa? Yang jadi caleg supaya merubah nasib. Betul? Betul? Ada untuk negara, tapi banyak yang untuk merubah nasib, saudara. Dengan satu tujuan, merubah nasib, saudara. Tim sukses kan tujuannya itu, saudara. Bagi-bagi proyek, bagi-bagi jabatan, atau setelah itu apa? Merubah tapi ada yang tujuan dengan tulus dan benar, melayani, setia sama negara. Ada yang juga seperti itu, tapi itu sedikit, betul? Mereka mengikut Yesus dengan satu tujuan. Waktu Yesus jadi raja, mereka nasibnya berubah. Karena mereka adalah 12 orang miskin. Dan Yesus berkata apa, saudara? Lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur, roh penolong tidak akan datang. Ingat, saudara, karya Elohim dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada bedanya. Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja yang saat tertentu pula dikuasai oleh roh Elohim, datang dan pergi. Apa, saudara? Datang dan apa? Musa, kepenuhan Roh Kudus. Yaitu roh kembali ke surga. Simpson dikuasai Roh Kudus. Sekali pukul 1000 orang mati. Coba kalau saya mukul 1000 orang, saya yang mati, betul? Simpson dikuasai Roh Kudus, sekali pukul 1000 orang mati, ya, saudara. Tapi ingat, waktu dikuasai Roh Kudus, melakukan perkara yang hebat. Setelah itu apa? Roh Kudus menguasai, datang dan pergi. Elia, Roh Kudus kuasai, datang dan pergi. Kembali ke surga. Elisa, Roh Kudus menguasai, datang dan pergi, kembali ke surga. Itu perjanjian lama. Tapi Yesus berkata apa? Kalau aku pergi, aku mengutus dia, dan roh itu berdiam. Ngomong sebelahnya, berdiam. Arti berdiam itu apa? Menetap. Bukan datang dan pergi, datang dan pergi. Menuntunmu dalam seluruh kebenaran.
dalam hidup ini kita perlu dihibur. Karena kita banyak masalah, tantangan, problem dalam hidup kita. Baik pekerjaan, rumah tangga, keluarga, semuanya. Maka kita perlu apa? Penghibur. Betul? Roh penghibur. Dan roh penolong. Kita ini manusia lemah. Kita perlu ditolong tuh. Dan roh itu, roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib, waktu Yesus ditangkap, hilanglah semua harapan. Bubar. Ibaratnya calon presidennya kalah. Ibaratnya seperti itu, saudara. Waktu mereka melihat Yesus ditangkap, down. Betul? Tentara Romawi menangkap. Betul? Masuk penjara. Diserahkan ke Pontius Pilatus. Para imam menyerahkan. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka hilang harapan. Apa saudara? Mereka ketakutan. Dan waktu Pontius Pilatus pilih Barnabas atau Yesus, mereka milih apa? Barnabas. Yesus disalib. Waktu Tuhan Yesus disalib, ingat, semua harapan mereka hilang. Betul? Karena jagonya mati. Betul? Jagonya apa, saudara? Mati. Yang diharapkannya mati. Tapi ingat, waktu Yesus bangkit, hari yang ketiga, mereka ada harapan kembali. Ingat, saudara, apapun tantangan, apapun badai, apapun rintangan dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa, saudara? Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang bahaya. 4S, sedih, stres, stroke, selesai. Betul? Hilang harapan semua. Kalau udah gini, nah udah nunggu selesai dah. Ingat, saudara, harapan. Apa, saudara? Mereka punya harapan kembali. Yesus memulihkan Israel, menjadi raja duniawi, raja politik. Yudas diganti Matias. Setelah Yesus menampakkan diri, mau naik ke surga, mereka berkata pada Yesus, Yesus, kapan engkau memulihkan Israel? Artinya apa? Yesus, kapan engkau jadi raja? Ingat, kami tim sukses. Betul? Betul? Petrus jadi jenderal. Yudas mati, bunuh diri, diganti Matias. Thomas, Matius, mereka jadi menteri-menteri semua. Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa, tapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa, saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus naik ke surga, mereka ada harapan tentang kuasa. Ingat, saudara, mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan di hari Pentakosta. Kenapa ramai tempat itu? Di loteng Yerusalem mereka berkumpul, tetapi di bawah loteng itu adalah kuburan Raja Daud. Kuburan apa, saudara? Kuburan Raja Daud. Dan banyak orang Israel dari berbagai tempat berziarah di situ, karena itu tempat makam Raja Daud. Dan pada hari Pentakosta, waktu mereka berziarah banyak di situ, makanya tempat itu sampai ribuan, saudara, karena berbagai tempat berziarah di makam itu, saudara. Roh Kudus turun. Apa, saudara? Apa, saudara? Roh Kudus turun. Dan waktu Roh Kudus turun, Petrus yang menyangkal Yesus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat.
Kenapa ribuan orang di tempat itu? Mereka yang mau ziarah, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seluruh dunia digoncang oleh satu kuasa. Apa, saudara? Apa, saudara? Siapa yang bisa merubah hidup mereka? Yaitu Roh Kudus. Siapa yang ingin hidupnya diubah oleh Roh Kudus? Angkat tanganmu, saudara. Ingat, saudara, untuk terkenal selama 50 tahun itu susah sekali. Artis secantik, seganteng apapun, waktu usia 17 tahun sampai 25 dia bisa gini-gini, saudara. Wah, gini-gini. Laku, terkenal. Tapi udah usia 70 tahun hilang dari peredaran, betul? Makanya Ibu Nani ini hebat, usia 80 tahun kayak 17. Waduh, 80 tahun ya Bu ya, 80 tahun, 80 tahun, hebat loh saudara. Nggak usah 80, yang 70 gini-gini banyak, betul? Tapi 80 segar, jalan masih gini, itu langka. Itu kuasa, apa saudara? Kuasa. Nah saudara, ingat saudara, yang merubah hidup mereka kuasa. Bayangkan saudara, mereka bukan hanya terkenal 100 tahun, mereka terkenal sepanjang abad sampai 2000 tahun. Sampai sekarang setiap kita baca Alkitab, maka kita pasti tahu tentang kisah 12 orang gagal yang dipakai Tuhan, diberi kuasa untuk menggoncang seluruh dunia. Siapa yang bisa mengubah hidup mereka? Roh Kudus. Waktu saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, pertama yang saya cari adalah satu, kuasa juga. Karena saya tahu kuasalah yang bisa merubah nasib saya. Kuasalah yang bisa merubah hidup saudara semua. Karena apa? Karena saya orang gagal. Sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4. Harusnya ranking 5, satu kabur, saya jadi nomor 4. Coba kalau dia tidak kabur, nomor 5 adalah. Nah, dan saya khotbah tidak bisa waktu itu. Kalau saya khotbah, guru sekolah kita berkata, Daud kamu khotbah bagus, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Bayangin, suara ancur. Tapi saya perhatikan 12 orang gagal menggoncang dunia. Saya tanya sama pendeta, pendeta ngomong sama saya, ingat saudara, baptisan Roh Kudus itu sekali dah, tapi kepenuhan itu berulang-ulang. Pendeta tuh ngomong, kamu harus dibaptis Roh Kudus dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sumber dari 9 karunia itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan diam di dalam diri kamu, sebenarnya 9 karunia itu ada di dalam diri kita. Karena Roh itu sumbernya adalah. Tetapi untuk mengaktifkan itu, engkau harus dibaptis Roh Kudus dulu dengan tanda mula-mula bahasa roh, bahasa lidah. Dan bahasa roh itu adalah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Pendeta itu memberitahu saya. Karena itu saudara, saya ikut 10 hari Pentakosta. Hari pertama, wah, mereka memuji menyembah di sekolah Alkitab. Wah, bahasa roh semua. Kalau saya hanya gini-gini tak ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada ledakan. Wah, teman saya sebelah ngomong, Roh Kudus datang. Wah, lebih kusuk lagi dong. Haleluya. Kok 2 kali? Kan Alkitab sekali dah. Ini kok sampai 2? Nggak taunya apa.
Tetangga marah lempar batu. Tetangga marah lempar apa, saudara? Nah ini lempar batu bata. Terusan, wah besoknya lagi ngomong gini, gimana ngomong batunya yang datang bukan Roh Kudusnya. Wah kamu harus tidak boleh menyerah, harus ada harapan. Ada apa, saudara? Ada kerinduan. Ingat, Roh Kudus itu kalau datang seperti aliran listrik, greng greng, dan perlu dipancing gitu dah lah. Loh zaman itu saya bingung, kok Roh Kudus ada pancingannya, bukan hanya ikan. Kamu harus mancing dulu. Bayangin dah, zaman itu tuh waduh macam-macam ajaran dah. Kamu pancing dulu Roh Kudusnya. Mancingnya piye? Oh Yesus, lawat, nyatakan, curahkan, lawat untuk mancing Roh Kudus. Kita coba itu. Oh Yesus, lawat, curahkan. Paginya kesleo. Udah. Coba lagi. Wah itu tetap. Zaman itu kan ada lagu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Wah, nyanyi-nyanyi, Roh Kudus datang, Roh Kudus datang. Ya, katanya suruh mancing. Oh, tiba-tiba ada cahaya terang. Teman saya ngomong, itu kemuliaan Tuhan. Lah kita kan nggak ngerti, ya halo, tapi sejam terang terus. Akhirnya saya buka mata, nggak tahu disorot lampu sorot dan makanya terang terus. Waduh, berbagai macam udah digunakan, mancing lah, strom lah, bukan strom ini dah lain. Oh gitu dah. Wah, berbagai macam cara. Nah, lewat 10 hari udah bubar semua, ada. Nah, pendeta tuh ngomong, engkau harus rindu. Apa, saudara? Rindu. Tuhan tidak mencari orang pandai, tapi juga tidak cari orang bodoh, tapi orang yang mau dipakai. Rindu untuk dipakai. Waktu itu saya memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Lewat 10 hari dah, cari Tuhan sendiri dah, berdoa sendiri. Tiba-tiba ada suara, Daud, Daud, Daud. Buka mata langsung. Kenapa buka mata langsung? Karena di tempat sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, doa, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu dah. Itu sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab, di asrama, malaikat dan setan susah dibedain di situ dah. Nah, makanya nyobain sekolah Alkitab dah. Wah, perhatiin, saya kalau doa makan itu paling cepat. Karena sudah pengalaman. Waktu doa, Tuhan berkati makan ini, buka mata, lauk hilang semua dah. Tinggal nasinya. Asrama seperti itu udah lah. Nah waktu itu saya buka mata, ini suara Tuhan apa dikerjain. Tak lihat kanan kiri tidak ada orang dah. Daud, 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 jutaan manusia mendengar khotbahmu. Engkau ditunggu jutaan manusia. Langsung tak lihat, tiba-tiba atap itu hilang. Tiba-tiba Roh Kudus turun, ada aliran luar biasa, dan mulut saya berbahasa roh, berbahasa lidah, baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita dibaptis Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Ada bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Cina.
Langsung dah. Disitulah api itu menyala pertama kali dalam hidup saya adalah. Setelah itu saya tanya sama pendeta, sekarang udah dibaptis Roh Kudus, bagaimana mengaktifkannya? Langsung pendeta tuh ngomong gini. Kalau keran air baru tidak pernah dipakai, sekalipun baru tapi puluhan tahun tidak dipakai, waktu dibuka macet, betul? Tapi kalau keran air itu selalu dipakai terus, waktu dibuka langsung kencang. Pas. Demikian hidupmu, kuasa itu seperti itu. Gimana mengaktifkannya? Ingat, kuncinya adalah bahasa roh, dan kuncinya adalah apa? Kamu harus melangkah. Pendeta itu ngomong sama saya, bukan pendeta terkenal dia, biasa aja. Kita harus mau melangkah. Harus apa, saudara? Melangkah. Saya tanya sama pendeta itu, gimana caranya melangkah? Kamu mau ngelihat apa? Kuasa itu ingin bekerja dalam hidupmu dalam hal karunia apa? Kesembuhan. Kalau gitu kamu cari orang sakit. Ingat, saksi itu apa? Melihat, merasakan, mendengar, dan mengetahui. Kamu merasakan kuasa Tuhan dalam hidupmu, bersaksilah, betul? Merasakan kebaikan Tuhan, bersaksilah. Saksi itu apa? Merasakan, melihat, mendengar. Gimana caranya? Cari orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya cari rumah sakit Panti Kosalah di Solo. Ada Aminah, ada Abdullah. Wah, yang seiman aja susah, apalagi yang beda iman gitu lah. Saya cari yang penyakitnya paling ringan dulu, ambeien. Yang paling ringan aja. Belajar tuh jangan yang berat-berat, betul? Wah, ini kelihatannya ringan nih, bapak-bapak. Saya tanya, Pak, sakit apa? Tipes kronis komplikasi. Tidak boleh berdiri atau duduk. Kenapa? Usus rontok. Hah? Jadi pertama baru belajar langsung kelas berat. Waduh, piye ya? Tetap doain. Saya berdoa menyembah Tuhan. Tangan getar goyang-goyang. Kenapa tangan getar goyang-goyang? Tanda tidak yakin. Waduh, ini berat kok ini. Kenapa? Lagi wongnya memang mati ya. Saya beritahu, makanya di gereja kalau ada doa, oh Tuhan lawat, ngomong sebelahnya, kamu tidak yakin ya? Coba tanya aja, supaya ya yakin. Oh Tuhan lawat, Tuhan. Dalam hati, iki piye, itu doa, caranya gimana? Tiba-tiba ada suara, bangunkan dia, bangkit berdiri. Wah, kaget saya, ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa melebu penjara ya. Lah ususnya rontok. Waduh. Tapi saat itu juga ingat satu hal. Kalau engkau tidak melangkah, maka kuasa itu tidak bekerja. Kita harus apa? Melangkah dan percaya. Ya udah, Bapak percaya Yesus sembuhkan? Ya, bangun berdiri. Nggak taunya takut mati juga dia. Langsung tak pegang gini, lompat dia. Wah, aku ngomong, oh Tuhan terserah engkau lah, saya gitu lah. Tiba-tiba saya merasa ada aliran listrik luar biasa, breng, nyetrum, breng gitu lah. Dan tiba-tiba dia berdiri dan tidak mati dah. Langsung gini sembuh dah. Nah, dokter datang karena dia teriak-teriak dah. Dicek sembuh total normal. Disitulah saya tambah yakin. Tiba-tiba ada orang mati masih muda, mau dibawa ke kamar mayat. Saya lihat orang mati itu iman belum nyampe. Kenapa? Yang hidup aja susah, apalagi yang mati.
iman belum nyampe. Nah, setelah itu saya mengerti kuasa itu bekerja kalau kita harus apa? Melangkah. Setelah itu saya tanya sama Pak Pendeta. Oh, baru mengerti harus melangkah. Nah, kamu pelayanan apa? Saya bingung mau pelayanan apa. Khotbah susah. Karena apa? Saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Kalau lulus maksimal jadi guru sekolah minggu. Karena syaratnya harus STH. Waktu saya sekolah Alkitab di Inteos, pelayan Injil aja itu berapa tahun. Wah, berarti untuk jadi pengkhotbah jangan haraplah gitu dah. Khotbah udah bisa. 2, ngajar sekolah minggu bubar juga. Nyanyi suara ancur. Ada satu ide, satu pelayanan yang proyek thank you dan orang banyak tidak mau. Pelepasan usir setan. Tidak ada yang mau masuk situ. Kenapa? Proyek terima kasih. Kenapa terima kasih? Misalnya orang susah mati, punya jimat, tidak bisa mati. Kita doain pengusiran setan, setannya keluar langsung meninggal. Belum sempat ngasih PK. Betul? Betul? Makanya tidak ada yang mau. Zaman itu adalah. Nah, rata-rata orang sadar setan itu jahat, itu posisi bangkrut habis. Langsung kita doain pelepasan, bertobat. Gimana ngasih persembahan terima, wong dia aja makan susah, betul? Waduh, hanya satu pelayanan ini yang orang tidak mau. Tak ambil aja udah. Tidak ada saingan. Kalau yang lebih bagus dari khotbah saya banyak. Tapi yang satu ini tidak ada yang mau. Taruhannya nyawa, proyeknya thank you. Kan gitu dah. Ya udah, saya ngambil itu aja. Saya tanya sama Pak Pendeta ini lagi. Pak Pendeta, saya ambil keputusan untuk pengusiran roh. Pengusiran setan. Kalau kamu mau aktifkan itu harus mengaktifkan 9 karunia roh langsung semuanya. Mujizat, penglihatan, nubuatan, semua harus aktif. Karena itu pengusiran roh, peperangan bener. Karena peperangan itu mengaktifkan 9 karunia adalah mujizat, penglihatan, nubuatan, marifat, semua itu aktif semua. Caranya gimana Pak Pendeta? Mudah itu. Cari orang kesurupan gitu. Nah, ini yang susah. Karena tergantung setannya masuk kemana kan itu dah. Tidak setiap hari kan. Saya ada ide pas KKR. Saya duduk di belakang KKR untuk nungguin apa? Orang kesurupan. Begitu ada orang kesurupan, langsung saya datang. Demi nama Yesus. Keluar. Waktu pertama kali pengusiran setan, tidak lihat apa-apa, biasa aja. Setiap hari saya cari KKR untuk ngusir setan aja, adalah nyari orang Hari pertama, pelayanan pertama, saya pelayanan berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8, ke-9. Tiba-tiba karunia penglihatan bekerja. Saya lihat jimat di dompet seseorang. Tiba-tiba karunia membedakan roh bekerja. Lihat setan-setan. Nah, waktu yang ke-10 karunia itu aktif semua adalah. Jadi mengaktifkan karunia, kita harus melangkah. Amin. Nah, seperti Ibu Nani, Bu Iin, itu kan doa peperangan. Itu sebenarnya itu mengaktifkan 9 karunia. Jelas? Berapa saudara?
karena mujizat, kesembuhan, penglihatan, nubuatan, semua itu saudara aktif semua. Nah, disitulah saya paham dan mengerti kita harus mengaktifkan dengan cara melangkah. Apa saudara? Melangkah. Dan kuasa itu bisa merubah nasibmu. Saya pernah waktu ngerintis bisnis hanya modal 100.000. Gimana caranya? Berdoa. Karunia penglihatan bekerja, nubuatan bekerja. Harga plastik naik, kapan turunnya? Itu 3 tahun tahu semua, saudara. Sehingga apa? Sampai bisa bikin pabrik, saudara. Kenapa? Kuasa. Dan puji Tuhan, seumur hidup saya tidak pernah utang bank, saudara. Jadi ngerasain utang bank gimana? Saya tidak pernah ngerasain, saudara. Kenapa? Kuasa. Apa saudara? Nah, saya tuh banyak yang bertanya sama saya. Ingat, tahun lalu saya khotbah di sini, saya beritahu pada saudara, semua suruh nyimpen emas. Masih ingat? Angkat tangan coba, ingat. Karena masih naik enggak? Naik. Yang enggak naik Mas Jowo, ya. Naik. Dan tak suruh nyimpen apa? US dolar, betul? Naik. Dan saya beritahu, jangan utang bank, betul? Karena suku bunga naik, sekarang udah mulai naik. Karena kondisi ekonomi seperti ini masih sampai tahun 2026. Daya beli masyarakat turun, itu sampai tahun 2026. Nah, dan ekonomi bergerak itu tahun 2027. Dan waktu itu 2020 saya sudah memberitahu semua suruh berkebun, betul? Di media sosial semua. Karena akan terjadi krisis pangan. Sekarang udah, betul? Harga-harga naik, yang tidak naik harga diri, betul? Betul? Dan tentang pangan ini sampai tahun berapa? 2035. Makanya semua berkebun. Dan ingat, dan tahun 2025 itulah resesi ekonomi yang sebenarnya. Gimana Pak? Cirebon aman aja, karena dari dulu udah resesi ya. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh Cirebon? Ingat, dekat laut, tanah subur. Di seluruh Indonesia resesi ekonomi itu hanya terasa di Jakarta. Sama yang kedua, yang punya utang bank. Jelas? Yang punya apa? Karena harus membayar tiap bulan, kan gitu saudara. Kalau yang tidak punya utang bank, tidak terasa. Jelas? Jelas? Pak udah terlanjur utang gimana? Lunasin. Desa lunasin gimana? Jangan nambah utang lagi. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Pak, aman enggak Indonesia? Aman. Aman saudara, enggak usah khawatir. Jadi kita tidak ada dampak resesi ekonomi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Jelas? Jelas? Kenapa? Sumber daya alam. Jelas? 2 musim, kemarau dan hujan. Asal tidak malas, tetap hidup. Jelas? Jelas? Nah, yang terasa berat tahun depan itu mereka yang punya utang bank. Tapi beda dengan orang yang bisnis pertambangan, itu beda. Tapi itu kan hanya segelintir. Jelas saudara? Segelintir aja. Tapi yang industri atau apa semuanya itu berdampak tahun depan sampai 2026. Nah 2027 ekonomi baru bergerak semua. Kenapa? Karena tahun ini adalah masa transisi presiden.
semua pada ngeliat Menteri Keuangannya siapa, Panglima TNI-nya siapa, kebijaksanaan presiden yang baru dilantik itu gimana. Semua menilai dan melihat. Pasar dunia memandang, kan tergantung pasar dunia adalah. Jadi saya beritahu, saudara tidak perlu khawatir karena tinggal di Cirebon. Amin. Masih ada Mangga Gedung Gincu, betul dah? Jelas? Jelas? Tidak usah apa, Dara? Tidak usah apa? Tidak usah khawatir. Kenapa? Kita semua bertahan. Apa saudara? Kita semua apa saudara? Kita semua bertahan. Kenapa bertahan? Ada Tuhan yang mencukupi kita. Nah, ada Tuhan yang buka jalan. Ingat saudara, kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa? 2026. Jadi saran saya satu, jangan nambah hutang, bertahan. Nah, Israel, setelah itu Ukraina, kan dari dulu saya beritahu Ukraina itu tidak akan bisa 3 bulan 4 bulan, bisa tahunan, kan sampai sekarang belum selesai. Dampaknya sekarang Israel. Jadi ingat, bertahan. Setelah 2027 ekonomi bergerak. Apa saudara? Nah, Pak, aman dah Indonesia? Aman. Amin. Amin. Apalagi ada Ibu Nani yang doa tiap hari kan gitu, saudara. Ya, saya belajar sama Ibu Nani satu hal, yaitu apa? Selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, selama saya khotbah keliling-keliling itu, saya ngelihat suatu tempat ada malaikatnya itu di Taman Tuhan, tempatnya Ibu Nani sama tempatnya Pak Petrus Hadi. 2 tempat itu. Nah, selama api itu menyala di tempat ini, pemeliharaan Tuhan itu nyata adalah. Jadi api itu tetap menyala di tempat ini. Jadi saudara tidak usah khawatir. Semua dipelihara Tuhan. Kita melewati masa resesi sampai tahun 2027. 2027 tepatnya bulan Februari, semua baru bergerak semua. Itu pergerakannya adalah. Tidak usah takut. Pak, bisnis saya gimana? Jalani aja. Pokok tetap bertahan, jangan terpancing utang bank. Dan ibu-ibu jangan terpancing untuk gesek kartu kredit terus, betul? Bertahan apa adanya, hidup apa adanya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony dari awal sampai selesai. Kiranya memberkati saudara semuanya. Apabila ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan isi di kolom komentar. Mari kita terbuka, termasuk berdiskusi terkait dengan apa yang disampaikan oleh hambanya. Roh Kudus, kita harus tahu siapakah pribadi ini. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dia yang maha kuasa. Dia adalah pribadi yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Tercatat tentang Roh Kudus dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa. Kita harus pahami dengan baik. Dalam konsep Allah Tritunggal, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Kita tahu Allah Tritunggal adalah Allah 3 pribadi tapi 1 hakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Allah yang paling rendah dari Bapa dan Putra.
Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Ini sebenarnya bukan menunjukkan derajatnya lebih rendah, karena dia adalah nomor 3. Ini hanya bicara tentang esensi. Ini hanya memakai bahasa manusia. Kita gunakan urutan 1, 2, 3 bukan bermaksud menunjukkan bahwa Bapa lebih tinggi karena nomor 1. Ini hanya meminjam bahasa manusia untuk menjelaskan esensi Allah Tritunggal. Nah, dalam Allah Tritunggal, Roh Kudus bukanlah pribadi yang paling rendah. Karena sejatinya Allah Tritunggal tidak ada yang lebih rendah atau tidak ada yang lebih tinggi dari ketiga sebutan Allah tersebut, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi bukan bermaksud menyatakan bahwa Allah Tritunggal adalah 3 Allah. Allah Tritunggal tetap satu Allah, tetapi memiliki 3 pribadi. Tetapi 3 pribadi di sini bukanlah mengandung makna bahasa Indonesia yang berarti 3 orang. 3 pribadi di sini bicara tentang keharmonisan yang selalu bekerja sama. 3 pribadi di sini maksudnya untuk kita bisa membedakan kehendak, peran Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka adalah satu, esa, yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Gambaran Allah Tritunggal yang paling mendekati, yang paling baik daripada yang lain adalah manusia itu sendiri. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan langsung oleh Allah, serupa segambar dengannya. Nah, contoh manusia. Manusia seperti saya adalah satu, bukan? Tetapi di dalam diri saya ada 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan maka saya bukanlah manusia. Apa itu? Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh. Apabila salah satu tidak ada, maka saya akan berubah esensi, berubah kebenaran, bukan lagi manusia sejati. Contoh, apabila saya mempunyai jiwa, mempunyai roh, tapi tidak mempunyai tubuh, maka saya dapat dinyatakan sudah meninggal dunia. Tetapi jika roh ada, tubuh ada, jiwa tidak ada, maka saya bukan manusia sejati. Saya adalah orang gila. Nah, apabila tubuh ada, jiwa ada, tetapi roh tidak ada, maka saya bisa dikatakan adalah seorang binatang. Tapi karena saya memiliki tubuh, jiwa, dan roh, maka saya adalah manusia biasa. Manusia yang diciptakan oleh Allah, manusia yang serupa segambar dengan penciptanya, yaitu Allah itu sendiri. Dalam Alkitab, kata serupa segambar dengan Allah menggunakan istilah imago Dei. Jadi spesial sekali manusia. Dan gambaran ini tidak main-main. Tuhan punya maksud supaya manusia-manusia yang lain bisa melihat kehadiran Allah dalam diri kita, termasuk kuasa gelap. Jadi kalau ada manusia yang tidak menggambarkan Allah, menggambarkan kehadirannya, menggambarkan karyanya dalam manusia, maka manusia itu sejatinya telah rusak, telah jauh dari Allah, telah menjadi seteru Allah,
telah bertentangan dengan kehendak Allah yang sejak awal Dia menciptakan manusia supaya manusia itu mewakili Dia di muka bumi ini untuk melakukan semua keinginan Allah. Jadi jelas ya sahabat, jangan salah pahami lagi tentang Allah Tritunggal. Sekalipun demikian, bahasa manusia yang terbatas untuk menjelaskan pribadi yang tidak terbatas, yaitu Allah Tritunggal, tentu akan ada kelemahan. Jikalau bahasa manusia lemah menjelaskan Allah Tritunggal, itu bukan berarti Allahnya yang salah, tetapi bahasa kita yang terbatas dan otak kita yang terbatas, atau otak kita yang tidak mampu memahami Allah Tritunggal dengan sempurna. Ini realita, ini kenyataan. Itulah yang harus kita pahami. Mengapa? Sekali lagi, karena kita pribadi terbatas hendak memahami pribadi yang tak terbatas, maka hasilnya tidak akan bisa sempurna. Bahkan bicara tentang Allah Tritunggal ini adalah karya yang melampaui akal manusia. Makanya banyak orang berkata nggak masuk akal. Sebenarnya bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Yang artinya akal manusia terbatas untuk memahami Allah Tritunggal. Makanya cenderung orang berkata tidak masuk akal. Yang benar itu sebenarnya akal kita tidak mampu memahami Allah dengan sempurna. Itu sebabnya Yesus berinkarnasi datang ke dunia untuk mati di salib, menebus manusia dari dosa, dan sekaligus untuk memberikan gambaran kepada manusia berdosa siapa Allah itu sebenarnya. Sebelum Yesus jadi manusia, manusia itu selalu menggunakan banyak hal, melakukan banyak hal untuk mencari Allah, menggambarkan Allah. Bahkan sampai sekarang masih terus manusia mencari keberadaan Allah, padahal Allah itu sudah menjadi manusia. Dalam konteks karya keselamatan ini kita harus paham ini. Jadi Yesus jadi manusia atau Allah inkarnasi mengambil rupa manusia, ini konteksnya dalam karya keselamatan, bukan main-main. Nah, ini memiliki kaitan kembali kepada Allah Tritunggal. Nah, kembali ke Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah Allah yang luar biasa perannya dalam kehidupan manusia berdosa. Roh Kudus memiliki peran, yaitu menyelamatkan. Peran seperti apa yang dia lakukan dalam karya keselamatan? Yaitu menjadi jaminan. Roh Kudus adalah jaminan keselamatan buat setiap manusia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal dalam dirinya, dan Roh Kudus itu menjamin sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah terima Yesus dan akan diselamatkan. Dan Roh Kudus itu juga akan memberikan kuasa kepada kita sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus ini akan memberikan banyak hal kepada kita sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, diselamatkan Tuhan, termasuk karunia-karunia. Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita. Roh Kudus memberikan bentengan atau perisai kepada kita apabila kuasa iblis menyerang kita. Apabila kuasa iblis hendak menghancurkan kita, maka Allah Roh Kudus akan membentengi kita sehingga iblis tidak mampu menyentuh kita. Dan jangan main-main sebagai anak-anak Tuhan. Apabila kita sudah dipimpin Roh Kudus, maka kehidupan kita akan luar biasa. Pemulihan akan terjadi. Damai sejahtera akan melingkupi setiap kita.
Makanya Alkitab mencatat dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, salah satunya adalah mendustai Roh Kudus, atau menolak Roh Kudus, atau menentang Roh Kudus. Maka engkau selamanya tidak akan pernah diselamatkan oleh Allah. Karena Roh Kudus adalah jaminan keselamatan atau tanda keselamatan. Jadi harus buka hati untuk Roh Kudus pimpin hidup kita. Yang kedua, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah dosa yang tidak diakui. Oleh sebab itu, sahabat dimanapun berada, apabila sahabat jatuh dalam dosa atau melanggar firman Allah, datanglah kepada Allah, berdoalah dalam nama Yesus, dan minta Roh Kudus untuk memulihkan hidupmu. Dan Roh Kudus ini juga akan menaikkan pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan secara lisan melalui mulutmu kepada Allah. Jadi jangan main-main sama Roh Kudus. Jadi apabila berdosa, akui di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk mendorong kita mengakuinya dan memulihkan hati dan pikiran kita apabila kita sudah minta ampun dan diampuni Tuhan. Roh Kudus itu dahsyat sekali. Dahsyat. Roh Kudus adalah roh yang sangat suci, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang sangat baik, Roh Kudus yang sangat kalem. Kita akan merasakan damai sejahtera apabila Roh Kudus turun ke atas kita. Sudah disinggung, para murid mengalami karya Roh Kudus. 12 orang gagal, 12 orang yang jahat secara karakter. Tetapi Allah pulihkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas mereka waktu Pentakosta. Dan mereka bisa berbahasa lain. Dan mereka menjadi pribadi yang berbeda. Mereka sangat berani. Nyali mereka ditambahkan oleh Allah. Coba kita lihat sejarah apa yang terjadi pada mereka. Yang awalnya mereka takut, yang awalnya mereka pemalu, ragu-ragu, dan banyak latar belakang mereka yang tidak baik. Rata-rata para murid latar belakangnya rusak, kehidupannya penuh dengan amarah, kebencian, mabukan, dan juga kekerasan. Tapi waktu Roh Kudus turun atas mereka, dahsyat, kegerakan terjadi, dunia gempar. Contoh, Rasul Petrus waktu Roh Kudus turun ke atasnya memimpin hidupnya, maka dia menjadi orang yang berani, menjadi orang yang fasih lidah. Dia berdiri sebagai pemimpin para rasul, berkhotbah saat Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan. Waktu dia sudah terima Roh Kudus, dia khotbah dan banyak orang mendengarkan khotbahnya. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang percaya dan memberi diri dibaptis. Padahal kalau kita tahu latar belakang Petrus ini rusak sekali, seorang nelayan yang suka pakai senjata untuk melukai orang, tapi bertobat. Saya pikir masa depannya tidak ada kalau dia tidak percaya Yesus. Itu banyak sekali yang kehidupannya bobrok, tapi intinya waktu mereka ketemu dengan Allah, bertobat, percaya Yesus, dipimpin Roh Kudus, maka dunia melihat karya Allah yang spektakuler melalui para rasul. Para murid bisa mengusir setan melalui Tuhan Yesus. Ada juga yang mati dibangkitkan. Tentu yang mengusir setan sejatinya adalah Allah.
Dan yang membangkitkan orang mati adalah Allah juga, tapi melalui pelayanan para murid. Dan mereka berani untuk totalitas kepada Tuhan, untuk sepenuhnya melayani Tuhan. Gak takut mereka menghembuskan napas terakhir. Coba pelajari kehidupan para murid. Tidak ada kehidupannya nyaman, enak, tanpa penderitaan. Petrus disalib terbalik, Paulus dipancung, dan ada yang ditombak saat berdoa. Dan Yohanes Rasul juga menderita di Pulau Patmos dan pernah direbus dan pernah digoreng dalam kuali, tapi tidak mati. Dan dia akhirnya meninggalkan dunia ini di masa tua setelah dia menerima kitab terakhir, yaitu Wahyu. Itu karena Roh Kudus memimpin hidup mereka. Jadi jangan anggap remeh Roh Kudus ini, jangan dipermainkan, jangan dipancing-pancing seperti yang disampaikan oleh hambanya. Kalau kita rindu, kita ingin dipimpin Roh Kudus, maka kita berdoa. Kita buka hati untuk Dia pimpin kita, maka kegerakan ilahi akan terjadi. Bayangkan pertobatan seluruh dunia ini bisa terjadi, itu karena Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa bekerja kepada siapa saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Itulah Roh Kudus. Jadi kalau kita betul-betul mengandalkan Allah, membuka hati untuk Roh Kudus, maka kegerakan yang dahsyat akan terjadi. Iblis akan dipermalukan, iblis akan takut, iblis akan kalah, takluk. Jadi sekali lagi, jangan anggap remeh Roh Kudus, jangan mendustai Roh Kudus, jangan menghina, jangan menolak. Kalau tidak percaya, Anda akan menerima resikonya apabila Roh Kudus murka. Karena Roh Kudus bisa mendisiplin siapapun yang tidak menghormati kedahsyatan Allah, tidak menghormati wibawa Allah. Bahkan orang tersebut akan binasa dalam kekekalan. Dengan arti lain, dia akan masuk neraka. Mari sahabat, persilahkan Roh Kudus untuk pimpin hidupmu. Persilahkan Roh Kudus untuk memakai hidupmu. Jangan sampai salah. Buat sahabat yang sudah percaya Yesus, teruslah berdoa supaya Roh Kudus pimpin, supaya Roh Kudus tolong. Karena tidak ada satupun kita mampu menjadi orang hebat, yang terhormat, yang penuh dengan kemuliaan tanpa pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tanpa Roh Kudus, maka kesombongan, kebinasaan akan menghampiri kita. Tentu iblis akan menawarkan kenikmatan dunia, kemewahan dunia, tapi yang saya maksud bukan itu. Anda boleh kaya, Anda boleh sukses secara finansial, tapi kalau Anda tidak punya Allah atau tidak punya Roh Kudus memimpin hidupmu, maka engkau akan melakukan kejahatan dalam hidup ini. Engkau akan neraca serong, engkau akan hidup dalam kutuk, engkau akan gunakan hartamu untuk menyakiti orang, menipu orang, mendustai orang. Engkau akan merasa engkau adalah orang yang hebat tanpa Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, kita harus punya persepsi bahwa ini semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Sahabat yang percaya berkata amin di kolom komentar. Mari sekali lagi kita serahkan hidup kepada Allah. Kita serahkan untuk dipimpin Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi alat Tuhan itu sendiri.
Dan Roh Kudus ini juga membantu kita untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa mempermuliakan Tuhan. Ingatkah sahabat, Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya sampai nanti ke penguasaan diri. Itu semua adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. Itu semua adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang bantu kita untuk punya 9 buah roh. Itu bukan kuat dan gagah kita. Itu bukan karena kehebatan kita bisa menjadi orang yang penuh kasih. Kasih itu nggak bisa pura-pura. Kata Alkitab, kalau pura-pura itu nggak ada gunanya. Kasih itu tulus. Kasih itu adalah kekuatan ilahi untuk membuat kita bisa menjadi berkat bagi sekitar. Sukacita itu adalah kegembiraan yang datangnya dari Allah, dari dalam, yang tidak dibuat-buat, termasuk damai sejahtera. Kita tenang dalam menjalani hidup, itu adalah damai sejahtera dari Allah. Coba lihat orang yang tidak punya Allah, orang yang nggak percaya Allah, walaupun dia kaya, kadang-kadang dia ketakutan dalam hidup ini. Kena sakit sedikit, langsung pergi ke Singapura berobat. Padahal dokter dalam negeri pun bisa menangani. Tapi karena uangnya banyak, rasa takutnya tinggi, dia pergi langsung ke luar negeri. Itu. Jadi tanpa Tuhan, pokoknya kita akan hidup dalam ketakutan, kebingungan, ketidakpastian. Apa artinya kita punya seluruh dunia kalau kita kehilangan kasih Allah? Kalau kita kehilangan keselamatan dari Allah? Kalau saya disuruh memilih, mending saya kehilangan dunia, yang penting saya memiliki Allah. Karena kehidupan di dunia ini sementara. Berapa tahun sahabat bisa hidup? Alkitab mencatat ya 70 tahun. Kasih karunia kalau bisa 80 tahun. Setelah itu, kemana? Masuk kepada kekekalan, surga atau neraka. Dan selamanya. Jadi kehidupan kita setelah kematian itu jauh lebih panjang daripada kehidupan di muka bumi. Perenungannya simpel sahabat. Kehidupan sementara, tetapi setelah itu kita menghembuskan napas terakhir, kita meninggalkan dunia, maka kita tinggal di kekekalan yang selamanya, abadi. Jadi jangan main-main, abadi. Apabila kita masuk neraka, abadi. Masuk surga, abadi. Tinggal pilih, bersama iblis di neraka atau bersama Tuhan di surga serta malaikat-malaikat terang. Jadi putuskan sahabat, pilihan. Mulai sekarang, buka hati, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Persilakan Roh Kudus tinggal dalam hatimu, maka sahabat akan diselamatkan, maka sahabat akan dipegang Tuhan. Iblis tidak akan bisa menyentuh sahabat tanpa seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan berarti ada maksud, nama Allah akan dipermuliakan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, maka iblis tidak akan bisa menyentuh sahabat. Sahabat harus percaya ini, karena ini adalah firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun, iblis tidak bisa menyentuh dia, hanya menawarkan, hanya menggoda saja. Orang Kristen yang sejati, yang ada Roh Kudusnya, tidak bisa dirasuki iblis, tidak bisa mendapatkan atau mengalami kuasa gelap. Karena Roh Kudus lebih besar kuasanya dari apapun, dia adalah Allah. Bagi sahabat yang sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tingkatkan hubungan dengan Tuhan sehingga Roh Kudus bekerja lebih dahsyat. Dan jangan ragu-ragu melayani Tuhan. Layani dia dengan tulus sampai akhir hayat. Saya pikir ini saja yang saya bisa tambahkan. Kiranya Tuhan memberkati sahabat dimanapun berada.
dengan segala kelimpahannya. Amin.